zaman dahulu kala di Kadipaten Lamongan terdapat adipati yang sangat berwibawa dan tangguh bernama Raden Panji Puspakusuma. Daerah yang dipimpinnya sangat subur dan makmur, rakyatnya pun sangat ramah. Raden Panji Puspakusuma juga terkenal mempunyai putra kembar yang sangat rupawan dan mempesona. Mereka adalah Panji Laras dan Panji Liris. Romo, kami rasa kami telah cukup matang dalam ilmu keprajuritan dan agama. Perkenalkanlah kami untuk mengembara ke daerah-daerah kekuasaan lain. Romo sangat bangga kepada kalian, anakku. Benar apa kata kalian? Kalian harus pergi ke kerajaan-kerajaan tetangga untuk memperdalam ilmu kalian. Dan jangan lupa untuk selalu menolong kepada siapa saja yang membutuhkan. Perintah Romo akan kami laksanakan. Perkenalkan, kami undur diri dan bersiap-siap untuk berangkat. Panji Laras dan Panji Liris berangkat mengunjungi setiap daerah hingga mereka mendekati daerah Kediri yang dipimpin oleh Ki Ageng Wirosopo. Ki Ageng Wirosopo memiliki dua putri yang bernama Dewi Andansari dan Dewi Andanwangi. Setibanya di Kadipaten Kediri, Panji Laras dan Panji Liris menghampiri Ki Ageng Wirosopo. Hormat Paduka, kita kedatangan tamu dari Kadipaten Lamongan, yakni Panji Laras dan Panji Liris. Baiklah, mari kita sambut mereka. Siap, Paduka. Pangeran, mari kita masuk ke dalam. Kalian sebaiknya beristirahat dulu di istana. Perjalanan kalian pasti sangat melelahkan. Maaf Ki, bukan maksud kami untuk menolak, tapi kami harus melanjutkan perjalanan. Masih banyak daerah-daerah yang belum kami datangi. Istirahatlah sejenak. Tidak menghina pun tidak masalah, asalkan kalian mau beristirahat di sini. Baiklah, jika itu kehendak Ki Ageng, kami akan beristirahat di sini. Dewi Andansari dan Dewi Andanwangi mengintip dari samping dan tertawa, terpesona melihat Panji Laras dan Panji Liris yang sedang menahan ngantuk. Siapa kalian? Saya Dewi Andansari dan ini adik saya Dewi Andanwangi. Kami putri dari Adipati Wirosobo. Maaf, kami telah mengganggu istirahat pangeran. Maafkan kelancangan kami tidak bermaksud kasar kepada putri berdua. Kami hanya kaget mendengar tertawa Dewi. Kami tidak tahu kedatangan putri berdua kemari. Kami yang salah karena sengaja mentertawakan pangeran berdua yang sedang menahan kantuk. Maafkan kami. Sudahlah, tidak apa-apa, putri tidak salah. Sekarang ada apa putri berdua kemari? Apa ada yang kami bisa bantu? Kami tadi hanya kebetulan lewat sini dan melihat pangeran berdua sedang terkantuk yang membuat kami berhenti melangkah. Permisi, kami harus pergi. Terima kasih Ki telah mengizinkan kami beristirahat di istana. Kami sangat berterima kasih. Sama-sama Pangeran, semoga kalian berdua bisa menjadi seorang adipati yang hebat kelak. Salam kepada ayahanda kalian, semoga silaturahmi ini tetap terjalin. Baik Ki, akan kami sampaikan. Kami pamit undur diri.
Dewi Anansari dan Dewi Ananwangi sedih dan gelisah karena kepergian Panji Laras dan Liris. Mereka tidak nafsu makan selama berhari-hari dan terlihat murung. Ki Ageng Wirasobo akhirnya mencari tahu penyebab kedua putrinya sedih. Dok, mengapa kalian berdua gelisah? Apa yang kalian pikirkan? Ceritalah anakku. Romo tidak ingin kalian berdua jatuh sakit jika setiap hari kalian tidak nafsu makan dan susah tidur. Romo, maafkanlah kami. Kami telah jatuh cinta kepada Pangeran Panji Laras dan Panji Liris. Pangeran tersebut sudah membuat kami terus memikirkannya dan terasa rindu jika tidak bertemu. Romo, datanglah ke Kadipaten Lamongan untuk melamar Panji Laras dan Panji Liris untuk kami. Kami sangat mencintainya, Romo. Baiklah, Dok. Romo akan mengirimkan surat pada Adipati Panji Puspakusuma. Ki Ageng Wirasobo mengutus abdinya untuk mengirimkan surat lamaran. Hormat Paduka Panji Puspakusuma. Kami adalah utusan Ki Ageng Wirasobo dari Kadipaten Kediri. Kami mengantarkan surat lamaran untuk Panji Laras dan Panji Liris. Baiklah. Kami izin undur diri kembali ke Kadipaten Kediri. Baiklah, hati-hati. Setelah menerima surat lamaran dari Kadipaten Kediri, Panji Puspakusuma memanggil kedua putranya. Anakku, Romo telah menerima surat dari Ki Ageng Wirasobo mengenai lamaran untuk kedua putrinya. Apa kalian berdua bersedia menikah dengan Dewi Andarwangi dan Dewi Andarsari? Mohon maaf Romo, kami tidak cinta kepada mereka. Iya Romo, Kang Mas Laras benar. Apa tidak sebaiknya kita menolak lamaran tersebut? Kita harus menghormati maksud baik Ki Ageng Wirasobo untuk menjalin tali persaudaraan dengan Lamongan. Tapi jika kalian menolak, bagaimana kalau kita ajukan syarat saja? Syarat apa, Romo? Dewi Andansari dan Dewi Andanwangi harus membawa kipas dan genuk yang terbuat dari batu dan diisi air hingga penuh. Mereka harus membawanya sendiri. Kedua putra Panji Puspa menyetujui syarat dari ayahandanya. Panji Laras dan Panji Liris diutus ayahandanya untuk menjemput rombongan di perbatasan Lamongan bersama Ki Pati Masapilan. Pangeran, kita sudah sampai di perbatasan Lamongan. Baiklah, kita tunggu mereka di sini saja sambil bersembunyi, seolah-olah kita belum datang. Kita lihat bagaimana mereka bertindak. Itu ide yang bagus, Pangeran. Dewi Andanwangi dan Dewi Andansari beserta rombongan menempuh perjalanan dari Kediri ke Lamongan. Namun setelah lama menunggu di perbatasan, utusan dari Lamongan tak kunjung terlihat. Sehingga membuat Dewi Andansari dan Dewi Andanwangi tidak sabar menunggu dan ingin bertemu dengan calon suaminya. Di ujung seberang terlihat samar-samar bayangan seperti Panji Laras dan Panji Liris. Dengan begitu, Dewi Andansari dan Dewi Andanwangi berjalan menyeberangi sungai dengan Dayang dan pengawalnya. Putri, bagaimana kita dapat menyeberangi sungai ini? Lihatlah, airnya penuh. Nanti kita semua bisa tenggelam kalau nekat untuk menyeberanginya. Betul Putri, itu berbahaya.
Kalian semua jangan takut, bukankah Sungai Lamong adalah sungai yang dangkal? Kita akan tetap menyeberang melewati sungai dengan berjalan pelan-pelan. Jika Putri bersikeras untuk menyeberang, kami akan melindungi Putri. Betul Putri, kami akan mengawal Putri. Ayo Dinda, kita akan segera bertemu dengan calon suami kita. Dewi Anansari dan Dewi Ananwangi beserta rombongannya mulai menyeberangi sungai. Di pertengahan jalan, sungainya semakin terasa dalam, hingga Dewi Anansari dan Dewi Ananwangi mengangkat bawahannya agak tinggi, sehingga terlihat bulu-bulu lebat di kaki mereka. Kang Mas, lihatlah kedua betis mereka. Apa aku tidak salah lihat? Ayo pergi, kita batal kawin. Aku tidak mau mencari istri seperti mereka. Mereka memang cantik, tapi kedua betisnya penuh dengan bulu lebat dan panjang. Setuju Kang Mas, aku juga tidak mau menikah dengan mereka. Saya tidak terima diperlakukan seperti ini. Mereka sangat keterlaluan dan tidak menghormati niat baik kita. Mereka malah lari dan membatalkan lamaran ini. Betul, kita harus membuat perhitungan dengan mereka, biar mereka sadar atas ulah mereka menghina kaum wanita. Pengawal, kejar mereka! Ayo serang! 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 Sumpahku, ganggu putra-putra Langan. Jangan ada yang menikah dengan putri Kediri jika tidak ingin celaka dan sengsara. Terjadilah perang antara pasukan Kediri dan pasukan Lamongan yang mengakibatkan Panji Laras dan Panji Liris terbunuh beserta pengawal-pengawalnya dalam peperangan tersebut. Kini di Masjid Agung Lamongan terdapat kipas dan genu yang terbuat dari batu dan menjadi peninggalan dari kisah legenda Panji Laras dan Panji Liris. Selain itu juga kisahnya diabadikan sebagai nama jalan di Kabupaten Lamongan.